Polda Jawa Timur membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar. Sebanyak 7 orang saksi telah diperiksa. Saat ini, hasil olah TKP dan pemeriksaan para saksi masih didalami. Polisi juga tengah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kota Blitar untuk mencari alternatif CCTV di sekitar TKP. Pasalnya CCTV di area rumah dinas Wali Kota dirusak para pelaku. Sementara itu, pasca peristiwa perampokan, sejumlah petugas kepolisian masih berjaga di rumah dinas Wali Kota Blitar. Wakil Wali Kota Blitar berharap kasus ini dapat segera diusut tuntas agar tidak meresahkan masyarakat. Kami berharap ini kejadian yang terakhir supaya tidak terulang di tempat lain, apalagi ini menjelang tahun-tahun politik. Bagaimana suasana kondusif itu harus kita ciptakan. Aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar pertama kali diketahui oleh jemaat sholat subuh masjid di samping rumah dinas. Saksi mendengar suara teriakan dan melihat 3 petugas Satpol PP dalam kondisi disekap. Matanya ditutup ya. Matanya ditutup. Mulutnya Enggak, kakinya dibobol. kakinya juga diikat ya. Itu yang di luar pos. Kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar Senin dini hari. Uang senilai 400 juta rupiah dan sejumlah perhiasan raib dibawa para pelaku. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Bagaimana sebetulnya peristiwa perampokan dan juga penyekapan di rumah dinas Wali Kota Blitar? Saya akan langsung tanyakan ke Pak Santoso, Wali Kota Blitar yang sudah bergabung bersama dengan iNews sore hari ini. Pak Santoso, selamat petang Pak. Apa kabar? Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Santoso, sebelumnya tentu kami ingin tahu dulu bagaimana kabar Anda dan juga Ibu Pak setelah adanya peristiwa penyekapan dan juga perampokan di rumah dinas. Alhamdulillah saat ini baik saya maupun istri keadaan sehat-sehat saja. Cuma jujur ini secara psikologis terutama dari istri ya maupun saya, trauma psikologis itu masih belum bisa menghilangkan sebenarnya. Karena peristiwa yang kita alami pada Senin malam sekitar jam 3 malam. Oke, Pak, peristiwa ini menjadi sorotan secara nasional ya, karena terjadi perampokan dan juga penyekapan di rumah dinas Wali Kota. Seperti apa peristiwa saat itu, Pak? Jadi begini disingkat ceritanya. Jadi waktu malam hari sekitar jam 3, jadi di saat istri saya sedang menjalankan sholat tahajud malam hari gitu ya, sambil mereka menunggu datangnya sholat subuh, ya juga sedang baca wirid yang bisa dilakukan. Tiba-tiba pintu kamar itu digedor. Nah, ketika dia digedor dalam suara yang cukup keras, akhirnya dia takut, akhirnya membangunkan saya. Karena saya juga berada di sebelahnya tempat istri saya sholat itu. Nah, kemudian saya bangun. Nah, saya karena dalam kondisi tidur itu baru jam 1 malam, ketika jam 3 dibangun tadi juga masih antara sadar dan tidak gitu, saya pikir ini ada gempa atau lindu yang cukup keras itu, karena suara gedoran itu cukup keras. Dalam posisi saya antara sadar dan tidak, tiba-tiba gerombolan perampok itu sudah masuk ke kamar saya, kemudian saya langsung disekap gitu sama istri saya. Mulai dari mata saya dilakban, ditutup total itu, kemudian mulut saya juga dilakban, kemudian saya disuruh tengkurap ke lantai gitu, tangan saya diikat di belakang, kemudian kaki saya juga diikat. Istri saya juga diperlakukan sama. Itu dia menanyakan tentang di mana saya menaruh berantas. Ya, saya jawab saya memang tidak punya berantas. Ya. Jadi, tapi nampaknya dengan jawaban saya itu dia tidak bisa menerima. Akhirnya saya ditendang, dipukul,
Akhirnya saya jatuh di lantai itu, yang karena dia tidak meyakini bahwa jawaban saya itu dianggap berbohong. Oke. Terus yang terakhir, saya juga diancam ya, kalau tidak mau menjelaskan di mana posisi berangkasnya, istri saya mau ditelanjangi. Oke. Itu. Baik, jadi Anda diancam, disekap dan dilakban ya saat itu Iya, oleh... dari mulut, mata, tangan, kaki, dengan diharap menghadap ke lantai. Oke, Pak, sama sekali tidak bisa melihat ciri-ciri pelaku atau mungkin ada Anda bisa menduga siapa sebetulnya pelaku dari perampokan dan juga penyekapan ini, karena ini cukup besar peristiwanya menjadi sorotan karena ini dilakukan sekali lagi di rumah dinas seorang wali kota. Ya, awal ketika dia masuk itu, karena kamar saya itu kalau tidur kan biasa saya matikan lampu ya. Khususnya kamar kecil saja lampu saya nyalakan. Jadi agak remang-remang, saya nggak bisa melihat identitas secara khusus terhadap para pelaku. Pak, baik. Apalagi setelah itu mata saya dilakban, jelas nggak bisa mengetahui secara persis dari identitas para pelaku. Oke, baik Pak Santoso, maaf saya potong Pak. Apakah menurut Anda ini perampokan murni atau ada motif yang lain? Saya tidak berani menduga-duga karena kemarin itu yang jelas dia pergi dari rumah dinas itu pertama menanyakan berkas, yang kedua setelah saya tunjukkan tempat saya menyimpan uang di almari itu, karena almari saya memang tidak pernah dikunci karena memang tidak dipasang kunci. Akhirnya uang saya itu bukan diambil, yang ada di tas itu diambil oleh yang bersangkutan, termasuk perhiasan istri saya juga dibawa. Ya, walaupun nilainya tidak seberapa, tapi yang jelas itu motif perampokan yang dilakukan. Jadi saya nggak berani menduga-duga ini motifnya sebelum nanti sampai saya menunggu perkembangan lebih lanjut dari hasil olah TKP baik dari Polda maupun dari Polres sekitar kota. Baik, jadi Anda tidak mau menduga-duga apakah ini ada motif yang lain atau hanya murni perampokan biasa. Kabarnya yang kemudian diambil uang sejumlah 400 juta rupiah, apakah itu benar atau ada lebih daripada itu angkanya, Pak? Sebetulnya kalau kita rinci lebih dari itu. Cuma yang jelas saya ingat yang ada di tas saya itu 400 juta. Dan itu pun saya kumpulkan tidak lama itu, uang itu. Oke, baik. Jadi kalau dirinci jumlahnya lebih dari 400 juta rupiah. Pak Wali Kota, kami berempati atas peristiwa yang terjadi kepada Anda dan juga istri. Tentu kita berharap ke depan akan ada penyelidikan dan segera diketahui siapa kemudian pelakunya. Terima kasih banyak Pak Santoso, Wali Kota Blitar. Sama-sama. Amin. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI menyetujui dan mengesahkan Panglima TNI baru Laksamana TNI Yudo Margono menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Laksamana TNI Yudo Margono mengaku siap melanjutkan dan mengembangkan program-program TNI. Rapat paripurna DPR RI pengesahan calon Panglima TNI dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani. Rapat digelar di ruang rapat paripurna DPR Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dari 575 anggota Dewan, tidak banyak yang hadir secara fisik. Sebagian mereka hadir secara virtual dan dinyatakan quorum. Dalam paparannya, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid mengatakan semua fraksi di Komisi 1 menyatakan Laksamana TNI Yudo Margono lolos uji kepatutan dan kelayakan Panglima TNI. Fit and proper calon Panglima Pemirsa, Richard Eliezer emosi menjawab pertanyaan kuasa hukum Verdi Sambo di persidangan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.